Hai, welcome back to my channel. Nah, kembali lagi ya di channel kita Cuan Story. Nah, kali ini ada cerita Abu Nawas yang tak kalah seru dan lebih menarik lagi. Nah, sebelum kita lanjut ceritanya apa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya dan bisa menghadirkan cerita-cerita Abu Nawas yang lebih seru lagi dan unik ya tentunya. Yuk kita simak ceritanya. Nah, kali ini Baginda Raja meminta Abu Nawas mengambilkan mahkota di surga. Nah, tak seperti biasanya, hari itu tiba-tiba Baginda Raja ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Baginda Raja ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar leluasa bergerak. Baginda Raja pun mulai keluar istana dengan pakaian sederhana, layaknya rakyat biasa ya. Ketika sampai di perkampungan, Baginda Raja melihat beberapa orang sedang berkumpul. Setelah mendekat, ternyata seorang ulama tengah menyampaikan tausiah tentang alam barzah. Nah, saya melihat orang kafir dan suatu waktu mengintip kuburnya. Tapi saya tidak mendengar teriakan atau melihat penyiksaan yang katanya dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Tanya orang itu kepada ulama. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian berkata, untuk mengetahui yang seperti itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, dikejar binatang buas dan lainnya. Ia juga merasakan sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran. Ia merasakan seperti ketika tidak tidur, sedangkan engkau ada dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal yang dialaminya adalah digigit ular, dikejar-kejar ular. Maka dari itu jika perkara mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat yang terjadi di alam barzah? Jelas sang ulama. Mendengar penjelasan sang ulama, Baginda Raja yang ikut hadir dalam acara tausiah tersebut sampai akhir. Selanjutnya tausiah ulama tentang alam kiamat. Sang ulama mengatakan bahwa di surga terdapat hal-hal yang disukai oleh nafsu termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang indah luar biasa. Tak ada yang lebih indah dari barang di surga karena terbuat dari cahaya. Saking indahnya bahkan satu mahkota lebih bagus dari dunia dan seisinya. Setelah tausiah itu selesai, Baginda pulang ke istana dan teringat-ingat terngiang-ngiang tentang indahnya mahkota dari surga. Baginda Raja akhirnya menemukan ide untuk menguji Abu Nawas dan memerintahkan segera ke istananya. Seperti biasa ya, dia memanggil Abu Nawas jika menginginkan sesuatu. Nah, tibalah Abu Nawas di istana dan kemudian Baginda mengutarakan keinginannya dan maksudnya. Hai Abu Nawas, aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku mahkota dari surga yang katanya tercipta dari cahaya. Apakah engkau sanggup? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas, sanggup Baginda Raja, tapi Baginda Raja juga harus menyanggupi syarat yang saya ajukan. Imbuh Abu Nawas. Sebutkan syarat itu Abu Nawas, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda Raja menyiapkan pintunya agar hamba bisa memasukinya, kata Abu Nawas. Pintu apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda. Raja belum mengerti. Pintu alam akhirat Baginda, ucap Abu Nawas singkat. Tanya Baginda Raja ingin tahu. Kiamat. Nah, Abu Nawas pun menjawab. Masing-masing alam itu mempunyai pintu Baginda. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu dan pintu alam barzah adalah kematian. Sedangkan pintu alam akhirat adalah kiamat. Abu Nawas menjelaskan. Surga itu berada di alam akhirat, maka Baginda yang harus mendatangkan pintu akhirat yaitu kiamat terlebih dahulu, imbuh Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam.
"Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga itu?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja terdiam dan akhirnya Abu Nawas mohon diri karena tahu jawaban apa yang akan dikatakan Baginda Raja. Nah, dari sini kita tahu ya, tidak mungkin Baginda menginginkan mahkota dari surga karena pintunya adalah alam akhirat atau harus kiamat terlebih dahulu. Nah, pinter bener nih si Abu Nawas. Nah, sampai di sini dulu ya cerita kita Abu Nawas untuk kali ini dengan idenya yang berlian dan pemikirannya yang luar biasa. Dan see you, bye bye, see you next time.